Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Iqbal dan Yoga Setiawan. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang politik dan pemilu. Pengertian partai politik. Menurut Budi Harjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terkelola yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Dan menurut UU Nomor 31 Tahun 2002 Republik Indonesia menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Ada 3 prinsip dasar dari partai politik. Yang pertama, partai sebagai koalisasi, membentuk koalisasi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. Biasanya muncul dalam hal penetapan asas perjuangan, program, pengurusan organisasi, dan pencalonan kandidat. Dan yang kedua, partai sebagai organisasi. Partai harus bisa mempresentasikan diri sejumlah orang atau kelompok. Tugasnya adalah mencalonkan anggota untuk pemilu dengan label partai, mengambil bagian dalam pemilu, dan lain-lain. Yang ketiga, partai sebagai pembuat kebijakan. Partai politik juga berbeda dengan kelompok sosial lainnya dalam hal kebijakan. Apa itu gerak? Gerak adalah kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan atau menciptakan suatu lembaga masyarakat baru dengan memakai cara-cara politik. Gerak memiliki organisasi yang kurang kuat dibandingkan dengan partai politik yang tidak pernah mengelola diri untuk bertarung dalam pemilu. Kelompok penekan. Kelompok penekan biasanya disebut dengan kelompok kepentingan. Kelompok ini memperjuangkan suatu kepentingan dan memberi pengaruh terhadap kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan dan menghindari keputusan yang merugikan. Syarat pembentukan partai politik. Yang pertama, partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Yang kedua, pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menyertakan 30% terwakilkan perempuan. Yang ketiga, akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat AD dan ART serta kepengurusan partai politik tingkat pusat. Yang keempat, kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan. AD adalah dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat 3 memuat paling sedikit 1. Asas dan ciri partai politik. Yang kedua, visi dan misi partai politik. Yang ketiga, nama, lambang, dan gambar partai politik. Yang keempat, adanya tujuan dan fungsi partai politik. Yang kelima, organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan. Yang keenam, kepengurusan partai politik. Yang ketujuh, peraturan dan keputusan partai politik. Yang kedelapan, pendidikan politik. Dan yang kesembilan, keuangan partai politik harus jelas. Selanjutnya, tujuan partai politik. Yang pertama, tujuan partai politik untuk menciptakan atau mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 45. Dan yang kedua, menjaga dan memelihara keutuhan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan negara Republik Indonesia. Yang terakhir, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai politik berfungsi sebagai sarana. 1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kedua,
penciptaan iklim yang kondusif bagi kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam memutuskan dan menetapkan kebijakan negara. Lalu selanjutnya, partisipasi politik warga negara Indonesia. Yang terakhir, rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender. Lalu, partai politik berhak 1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara. Yang kedua, mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri. Lalu yang ketiga, memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan undang-undang. Yang keempat, ikut serta dengan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala negara, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan undang-undangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Setiawan. Saya ingin melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. F. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. G. Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Partai politik berkewajiban pasal 13 mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. B. Memelihara dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. C. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional. D. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. E. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Keanggotaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Bab 7 Pasal 14 sebagai berikut, yaitu yang pertama, warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila telah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin. Yang kedua, anggota partai politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART. Budiarjo 1990 membagi atas 4 macam bentuk partai, yaitu yang pertama, partai massa. Partai massa mengandalkan jumlah anggota yang besar dan biasanya terdiri dari banyak golongan yang bergabung di bawah payung partai, misalnya Golkar. Yang kedua, partai kader. Partai kader mengutamakan keketatan organisasi dan disiplin para anggotanya, misalnya PKS. Yang ketiga, partai perlindungan. Partai perlindungan memiliki organisasi nasional, disiplin lemah, dan tidak mementingkan aturan. Tujuannya hanya untuk memenangkan pemilu, misalnya Demokrat. Yang keempat, partai ideologi. Partai ideologi memiliki pandangan hidup yang digariskan melalui kongres atau musyawarah nasional.
Misalnya Partai Komunis, Partai Sosialis, dan Partai Fascim. Maurice Duverger membagi sistem kepartaian atas 3 macam. Yang pertama, sistem partai tunggal. Yang kedua, sistem 2 partai. Yang ketiga, sistem multipartai. Aktivitas partai. Aktivitas partai pada umumnya untuk memilih calon untuk duduk di parlemen, senat, dan memilih calon untuk jabatan eksekutif seperti presiden dan wakil presiden, gubernur, dan kepala daerah atau wali kota. Biasanya yang mendapat prioritas dalam pencalonan partai adalah para aktivis partai itu sendiri. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, partai politik yang bisa diperkenakan ikut pemilu pada 5 April 2004 harus memenuhi ketentuan pasal 9 yang menyatakan A. Untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, partai politik peserta pemilu harus B. Memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPR. C. Memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 jumlah provinsi seluruh Indonesia. D. Memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD kabupaten atau kota yang tersebar 1/2 jumlah kabupaten atau kota seluruh Indonesia. G. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden 2004 merupakan momentum penting dalam sejarah politik Indonesia. Sistem pemilu presiden secara langsung oleh rakyat untuk mengakhiri sistem lama yang menempatkan MPR sebagai lembaga kekuasaan tertinggi dalam struktur kenegaraan dengan fungsi antara lain memilih presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, kedaulatan negara yang tadinya bisa direkayasa melalui perwakilan yang duduk di MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden sepenuhnya dikembalikan kepada rakyat. H. Pemilihan kepala daerah. Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati atau wali kota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat. Maka menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 harus dilakukan pemilihan langsung. Perubahan konstelasi sistem pemilihan ini menyebabkan semua pihak, terutama di kalangan para politisi dan elit daerah, harus memasang kuda-kuda dengan baik jika mau ikut bertarung dalam pemilihan pimpinan daerah. Koalisi partai. Koalisi adalah praktik yang sangat lumrah dalam perpolitikan sebuah negara demokrasi. Oleh karena itu, tidaklah menjadi aneh ketika 2 atau 3 partai politik menyatakan berkoalisi untuk memerintah atau beroposisi. Membangun koalisi partai harus memiliki perhitungan yang rasional. Misalnya, seberapa besar kekuatan yang telah dimiliki oleh partai dan partai apa yang akan diajak berkoalisi. Bagaimana ideologi, kekuatan, dan kelemahan partai dalam hal massa. Serta apa tantangan dan keuntungan yang dapat diperoleh dengan cara koalisi. J. Calon independen. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengenai persyaratan calon gubernur, bupati, dan wali kota harus dipilih melalui partai politik. Dalam praktik kenegaraan, ketentuan ini dapat mempersulit warga negara yang memiliki potensi untuk menduduki jabatan tersebut. Karena partai-partai politik cenderung
menjadikan para calon sebagai lahan untuk mendapatkan sumber pendapatan dalam bentuk money politics.